Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Putri Pramesti dan teman saya Ade Rizky Prawiro. Kita berdua mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Teknik Sipil. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih proses pengolahan beton yang baik dan benar. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari teori teknologi beton. Untuk mendukung pembangunan teknologi konstruksi yang semakin maju, diperlukan material atau bahan bangunan yang bermutu dan berkualitas tinggi, serta cara pembuatannya agar sesuai kriteria. Bahan-bahan bangunan utama yang memikul beban dan biasa digunakan pada konstruksi adalah beton. Nah, beton ini tuh mempunyai kuat tekan yang besar, sementara kuat tariknya itu kecil. Nah, oleh karena itu, untuk struktur bangunan, beton ini selalu dikombinasikan dengan tulangan baja untuk memperoleh kinerja yang tinggi. Nah, sebagai material yang komposit, sifat beton ini tuh sangat bergantung pada sifat unsur masing-masing serta interaksi mereka. Jadi, unsur penyusun beton ini terdiri dari pasta semen, agregat halus, biasanya itu pasir, dan agregat kasar, biasanya itu kerikil. Nah, pada beton yang baik, setiap butir agregat seluruhnya terbungkus dengan mortar. Demikian pula dengan ruang antar agregat juga harus terisi dengan mortar. Nah, kualitas pasta semen atau mortar ini biasanya tuh untuk menentukan kualitas betonnya dan memberikan komposisi. Komposisinya itu sekitar 7-15% dari campuran. Sedangkan komposisi agregatnya itu biasanya lebih banyak, yaitu 61-76%. Nah, komposisi mortar ini kurang dari 7%, jadi disebutnya itu beton beton kurus. Sedangkan kalau lebih dari 15% disebutnya itu beton gemuk. Nah, selanjutnya itu salah satu proses penting dalam proyek pembangunan adalah proses pengolahan beton. Proses ini harus dilakukan dengan benar supaya diperoleh hasil yang benar-benar berkualitas. Nah, pengolahannya ini tuh meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan, penakaran, pengadukan bahan-bahan beton, pengangkutan, atau bisa disebutnya itu pemindahan adukan beton. Terus ada penuangan adukan beton, terus memadatkan adukan beton, meratakan permukaan, terus yang terakhir itu ada finishing, terus ada langkah perawatan beton. Nah, tentu saja dalam proses ini itu dibutuhkan alat-alat bantu supaya setiap tahapan pekerjaan itu bisa berlangsung dengan mudah dan cepat. Selain itu, komposisi campuran untuk pembuatan beton juga harus tepat untuk mendapatkan kekuatan yang diharapkan. Nah, urutan pengolahan beton, tadi kan udah disebutin. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, setelah persiapan itu ada penakaran. Setelah penakaran itu ada pengadukan beton. Setelah pengadukan beton, ada pengangkutan beton, terus ada penuangan beton, terus ada pemadatan beton. Nah, yang terakhir itu finishing, lalu ada perawatan beton atau karing ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk persiapan sebelum penuangan beton dilaksanakan, hal berikut ini harus dahulu diperhatikan. 1. Semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Yang kedua, ruangan yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Yang ketiga, untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus, antara lain lapisan minyak mineral, lapisan bahan kimia, atau form release agent atau lembaran polyurethane. Yang keempat, pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai jenuh. Lanjut. Yang kelima, tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi letakan antara beton dengan tulangan. 6. Air yang terdapat pada ruangan yang akan diisi beton harus dibuang, kecuali apabila penuangan dilakukan dengan tremi atau telah seizin pengawas ahli. Yang ketujuh, semua kotoran, serpihan beton, dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituangkan pada permukaan beton yang mengeras tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, persiapan lebih detail yang harus dilakukan. Untuk pengerjaan beton, press tracing misalnya, persiapan bahan-bahan kimia seperti bonding agent untuk perekat antara lapisan beton yang baru dengan beton yang lama, ataupun semen
grouting untuk memperbaiki bagian-bagian yang keropos akibat kurangnya pemadatan atau karena terjadinya segregasi harus dilakukan. Nah, selanjutnya ada penakaran. Penakaran ini tuh bahan-bahan penyusun beton yang dihasilkan dari hasil rancangannya itu harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 3.3.2 SK.SNI.T 28 tahun 1991-03 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton ASTM C685 Standard Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing serta ASTM 94 sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, beton yang mempunyai kekuatan tekan lebih besar dari atau sama dengan 20 MPa proporsi, penakarannya itu harus didasarkan atas penakaran berat. Nah, yang kedua itu beton yang mempunyai kekuatan tekan lebih kecil dari 20 MPa, proporsi penakarannya itu boleh menggunakan teknik penakaran volume. Nah, tekniknya itu harus didasarkan atas penakaran berat yang dikonveksikan ke dalam penakaran volume setiap campuran bahan penyusunnya. Selanjutnya ada pengadukan beton. Proses pencampuran bahan-bahan dasar beton yaitu semen, air, pasir, dan kerikil dalam perbandingan tertentu. Proses pencampuran atau pengadukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengadukan dengan tangan dan pengadukan dengan mesin atau mekanis. Pengadukan dengan tangan dilakukan apabila jumlah beton yang digunakan hanya sedikit. Dalam proses pengadukan ini, mula-mula agregat kasar dan halus dicampur dengan kering di atas tempat yang rata dan bersih, serta keras dan tidak menyerap air. Kemudian dicampurkan dengan semen. Pencampuran dilakukan sampai merata, terlihat warnanya sama. Alat untuk mencampur berupa cangkul, cetok atau skop. Kemudian di tengah adukan dibuat cekungan dan ditambahkan air kira-kira 75% dari jumlah air yang direncanakan. Adukan diulang dan ditambahkan sisa air sampai adukan merata. Lanjut. Mula-mula sebagian air, kurang lebih 75% dari jumlah yang ditetapkan, dimasukkan ke dalam bejana pengaduk. Lalu, pengontrolan dan jarak pengangkutan harus dilakukan. Mesin pengaduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat aduk yang mobile atau dapat dipindah-pindah dan mempunyai kapasitas yang kecil, mixer atau molen, serta alat aduk stasioner yang mempunyai kapasitas besar. Batching plant. Yang selanjutnya ada pengangkutan beton. Setelah pengadukan selesai, campuran beton ini tuh dibawa ke tempat penuangan atau ke tempat di mana konstruksi akan dibuat. Nah, pengangkutan beton ini tuh dari tempat pengadukan hingga tempat penyimpanan akhirnya harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya pemisahan agregat. Nah, alat pengangkutannya ini harus mampu menyediakan beton ke tempat penyimpanan akhir dengan lancar tanpa mengakibatkan pemisahan dari bahan-bahan yang telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya plastisitas beton antar pengangkutan yang berurutan. Nah, alat angkutnya ini dibedakan menjadi dua, yaitu alat angkut manual dan mesin. Nah, alat angkut manual ini menggunakan tenaga manusia. Nah, dengan alat bantu sederhana, misalnya ember, gerobak dorong, atau talang. Dan biasanya mempunyai kapasitas yang kecil. Nah, kalau alat angkut dengan mesin ini dibutuhkan untuk pengerjaan yang kapasitasnya lebih besar dan jarak antara pengolahan beton dan tempat pengerjaan strukturnya jauh. Nah, contohnya itu truk mixer, pompa, dan tower crane. Nah, terus ada penuangan beton. Untuk penuangan beton, untuk menghindari terjadinya sekresi dan bleeding, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penuangannya, yaitu 1. Tinggi jatuh tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Jika terjadi jarak yang lebih besar, maka perlu ditambahkan alat bantu seperti tremi atau pipa. Yang kedua, tidak dilakukan penuangan selama terjadi hujan agar kadar air tetap terjaga, kecuali jika pengecoran di bawah atap. Yang ketiga, setiap kali penuangan, tebal lapisan maksimum adalah 30-45 cm agar pemadatannya dapat dilaksanakan dengan mudah. Serta yang terakhir, penuangan berhenti pada titik momen sama dengan 0. Penuangan beton atau pengecoran dengan pemompaan melalui pipa-pipa sangat menguntungkan apabila cara lainnya tidak bisa dilakukan. Cara ini sangat menguntungkan jika hal-hal berikut terpenuhi. 1. Gunakan campuran dengan sifat pengerjaan sedang dengan ukuran agregat tidak lebih dari 40 mm. Yang kedua, pengawasan yang ketat selama pelaksanaan. Yang terakhir, gunakan bahan tambah yang memperbesar sifat plastis dari beton segar.
Lanjut. Nah, kalau ini contoh penuangan betonnya ya. Terus ada pemadatan beton. Pemadatan ini itu dilakukan segera setelah beton dituang dan kebutuhan akan alat pemadatan disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Nah, pemadatan beton ini dilakukannya itu sebelum terjadinya initial setting time pada beton. Nah, dalam prakteknya ini, pengindikasian initial setting dilakukan dengan cara menusuk beton tersebut dengan tongkat tanpa kekuatan. Nah, jika masih dapat ditusuk sedalam 10 cm, berarti setting time-nya ini tuh belum tercapai. Nah, pemadatan dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar. Nah, rongga-rongga ini tuh dapat menyebabkan kekuatan betonnya itu berkurang. Nah, terus pada pengerjaan beton dengan kapasitas kecil, alat pemadatan beton dapat berupa kayu atau besi tulangan. Untuk pengecoran dengan kapasitas besar, lebih dari 10 meter kubik, alat pemadatnya itu harus mesin. Nah, alat pemadat ini itu dikenal dengan vibrator atau alat getar. Pemadatan dilakukan dengan penggetaran, terus campuran beton akan mengalir dan memadat karena rongga-rongga akan terisi dengan butir-butir yang lebih halus. Nah, ini contoh pemadatannya yang pakai itu vibrator. Nah, selanjutnya finishing. Finishing itu pekerjaan finishing dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Pekerjaan ini dilakukan pada saat beton belum mencapai final setting, karena pada masa ini beton dapat dibentuk. Alat yang digunakan itu biasanya ruskam, jidar, dan alat perata yang lainnya. Untuk yang terakhir adalah perawatan beton. Perawatan dilakukan setelah beton mencapai final setting, berarti beton telah mengeras. Perawatan dilakukan agar proses hidrasi dalam beton tidak mengalami gangguan. Hal ini dilakukan agar beton terjaga kelembaban sehingga beton terhindar dari keretakan karena kehilangan air yang begitu cepat. Perawatan beton dilakukan minimal 7 hari. Perawatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan tekan beton yang tinggi, tapi juga dimaksudkan untuk memperbaiki mutu dari keawetan beton, kedapan terhadap air, ketahanan terhadap aus, serta stabilitas dari dimensi struktur. Apabila beton berukuran kecil, misal silinder beton, genteng beton, balok beton, maka perawatan yang dapat dilakukan yaitu menaruh beton segar dalam ruangan lembab, menaruh beton segar di dalam air, dan menaruh beton segar di atas air. Apabila beton berukuran besar, misal kolom, plat lantai, balok beton, maka perawatan dapat dilakukan, yaitu dengan cara menyelimuti permukaan beton dengan karung basah. Terus menggenangi permukaan beton dengan air, dan yang terakhir menyirami permukaan beton secara terus-menerus. Demikian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya nggak? Nanya. Yopi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany dari kelompok 2 di sini ingin bertanya gimana caranya perawatan untuk beton yang kayak ada di dalam air gitu, kayak buat jembatan gitu, yang medannya beda dari beton biasanya. Oke, makasih ya Fis pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan dari Bang Hafiz Ahyar. Pemeliharaan pemeliharaan jembatan misalnya kan pembersihan secara umum, yaitu pembuangan tumbuhan liar dan sampah. Terus pembersihan dan melancarkan drainase air yang menyumbat di bawah jembatan tersebut. Terus dilakukan pengecatan sederhana. Nah, sesi pertanyaannya kita tutup ya. Kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa banget nih nanya ke WhatsApp Ade atau ke Nadia tentang pengolahan beton. Nah, demikian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.